Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, mengenai anak berbakat mencuat di dunia pendidikan. Pendidikan khusus anak berbakat merupakan sebuah jawaban atas beberapa masalah yang seringkali ditemui oleh anak berbakat di sekolah umum. Anak berbakat akan kesulitan menyesuaikan diri terhadap iklim sekolah yang berkaitan dengan kurikulum atau metode pengajaran guru. Pada umumnya, mereka tetap mampu berpartisipasi meski tidak cocok dengan pola pengajar yang ada. Namun sebenarnya potensi mereka akan lebih berkembang jika mereka dapat dimengerti dan difasilitasi dengan baik. Masalah yang muncul dalam proses belajar anak tidak hanya terjadi di sekolah tapi juga di rumah. Pengertian anak berbakat. Batasan anak berbakat secara umum adalah mereka yang karena memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah yang sering digunakan bagi anak-anak yang dimiliki kemampuan-kemampuan yang unggul atau anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Anak normal diantaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, jenius. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berpreferensi dan atau anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah yang biasa agar dapat mewujudkan sumbangan terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Berdasarkan dari beberapa pendapat, disimpulkan bahwa anak berbakat itu di samping memiliki kemampuan intelektual tinggi juga menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kita harus membedakan antara bakat sebagai potensi bawaan dan lainnya. Kita harus membedakan antara bakat sebagai potensi bawaan dan bakat yang telah terwujud dalam prestasi yang tinggi. Semuanya anak berbakat mempunyai potensi yang unggul, tetapi tidak semuanya telah berhasil mewujudkan potensi unggul. Ada model layanan pendidikan bagi anak-anak berbakat, contoh model Gloster-Goffing. Model Gloster-Goffing ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan apabila anak-anak berbakat itu didistribusikan secara merata di semua kelas. Pertama, anak berbakat itu memperoleh perhatian khusus untuk pengembangan bidang-bidang kemampuan luar biasanya. Kedua, pengaturan waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan khusus untuk anak berbakat akan lebih efisien bila anak itu berada dalam satu kelompok. Ketiga, siswa-siswi berbakat akan dapat lebih memahami dan menerima kenyataan bahwa mereka mempunyai kelainan dalam belajarnya jika di dalam kelasnya ada anak lain yang seperti mereka. Terima kasih, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.